warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Amalia Dinda Febrianti. Saya Eva Sumanti. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kombinatorika. Pengertian dari kombinatorika adalah cabang matematika mengenai objek khusus. Aspek-aspek kombinatorika meliputi menghitung objek yang memenuhi kriteria tertentu, menentukan apakah kriteria dipenuhi, menganalisis atau mencari objek yang memenuhi kriteria, menentukan objek terbesar, terkecil, atau yang optimal, dan menentukan struktur suatu objek. Nah, di sini di kombinatorika ada kaidah dasar menghitung. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Misalkan percobaan yang pertama mempunyai P hasil percobaan, dan percobaan kedua mempunyai Q hasil. Maka bila percobaan pertama dan percobaan kedua dilakukan akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Yang kedua, kaidah penjumlahan atau rule of sum. Misalkan percobaan pertama mempunyai P hasil percobaan, dan percobaan kedua mempunyai Q hasil. Maka bila percobaan pertama atau percobaan kedua dilakukan, hanya salah satu percobaan saja yang dilakukan. Akan terdapat P tambah Q hasil percobaan. Di sini ada contoh soal dari penjelasan yang tadi. Contohnya, Ketua Angkatan IF 2002 hanya satu orang, pria atau wanita, tidak bias gender. Jumlah F 2002 sama dengan 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Cara memilih ketua angkatan, caranya dengan menambahkan 15 ditambah 15 orang wanita tersebut, ditambahkan dengan 65 orang dari IF 2002. Sama dengan 80. Jadi banyak cara memilih, ada 80 cara. Yang kedua, 2 orang perwakilan IF 2002 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Dengan cara mengalihkan, yaitu mengalihkan 65 orang yang tadi, kemudian dikalikan dengan 15 orang wanita sama dengan 975. Jadi banyak cara memilih 2 orang tersebut, ada 975 cara. Kemudian perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil yang pertama. Kaidah perkalian atau rule of product P1, P2, titik PN hasil. Yang kedua, kaidah penjumlahan atau rule of sum P1 ditambah P2 ditambah titik ditambah PN hasil. Bit linear hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit dan B panjang string 8 bit sama dengan 1 byte. Penyelesaiannya dengan cara 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Yang kedua, dengan cara 2 kali 2 pangkat 8 sama dengan 256 buah. Contoh dari materi tersebut adalah kata sandi atau password sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, jumlah karakter password sama dengan 26. A sampai Z. Terus ditambahkan dengan angka 0 sampai 9 ada 10. Sama dengan 36 karakter. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter adalah 36 pangkat 6, sama dengan 2,176,782,3336. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 7 karakter sama dengan 36 pangkat 7 sama dengan 78
Maaf, 096. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 8 karakter ada 36 pangkat 8 sama dengan 2,821,907,456. Terus jumlah seluruh kata sandi itu kita jumlahkan. Jadi 2,901,650,833,888 buah. Prinsip inklusi dan eksklusi. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Nah, cara penyelesaian misalkan A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11, B sama dengan himpunan byte yang diakhiri dengan 11. A irisan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A gabungan B sama dengan himpunan byte yang berawal dari 11 atau berakhir dengan 11. Nilai mutlak A sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nilai mutlak B sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nilai mutlak A irisan B sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A gabungan irisan B sama dengan 26 ditambah 26 dikurang 16 sama dengan 64 ditambah 64 kurang 16 sama dengan 112. Permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dan pengaturan dari pengaturan objek-objek. Ya. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah N1, maka urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih dari N dikurang 1 objek. Urutan ketiga dipilih dari N sampai kurang 2 objek. Urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih dari N sampai 1 objek. Urutan ketiga dipilih dari N sampai 2 objek. Urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N dalam kurung N sampai 1 dikurang 1, N dikurang 2, titik 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaiannya ada 2 cara. Cara yang pertama di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 buah kata. Cara yang kedua, P dalam kurung 5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Di sini maksudnya 5,5 itu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 120 buah kata. Kemudian kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C dalam kurung N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut
R elemen yang diambil dari N buah elemen.